Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, in this lesson, aku mau membahas tentang static verbs dan dynamic verbs. Yang pertama kita bahas dulu tentang dynamic verbs atau biasa disebut dengan action verb. Dynamic verbs ini tuh biasanya mendeskripsikan sesuatu yang bisa dilakukan secara fisik dan bisa dilihat dengan mata. Dynamic verbs ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu activity atau aktivitas. He plays tennis every Friday. I'm speaking English right now. Yang kedua, process. The snow melts every spring. My mango tree grows so fast. Dan yang ketiga yaitu aksi sementara atau momentary action. He is jumping over the cliff. Someone is knocking on the door of my house. Nah, dynamic verbs bisa digunakan dalam bentuk simple dan perfect tense dan bisa juga digunakan dalam bentuk continuous atau progressive. Static verbs itu sifatnya lebih emosional, like, dislike, appreciate, love, hate, want, prefer, forgive, wish, dan lain sebagainya. Static verbs juga bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan pendapat. Seem, know, believe, adore, guess, remember, agree, disagree, understand, deny, promise, dan lain sebagainya. Static verbs bisa juga tuh berhubungan sama indera kita, smell, taste, see, hear, feel. Static verbs untuk menyatakan sesuatu yang gak akan pernah berubah atau tidak akan segera berubah. Nah, yang paling umum dipakai adalah to be, is, are, dan have. I am Indonesian. Jadi mau aku tinggal di luar negeri berapa tahun sekalipun, gak akan mengubah apapun kalau I'm Indonesian. I have 2 brothers. Ini juga gak akan berubah mau bagaimanapun. Nah, kenapa kita harus paham betul sama yang namanya static verbs? Karena ya static verbs ini tuh gak ditemukan di continuous tense. This hat is belonging to me. She is feeling good. Kita bisa lihat, jadi itu static verbs ini tuh nggak digunakan di continuous tense. Karena static verbs ini tuh menunjukkan sesuatu yang lebih pasti. Ini milikku atau bukan. Kamu mau atau enggak. Setuju atau enggak, suka atau enggak, kayak gitu. Jadi kalimat yang benar adalah this hat belongs to me. She feels good. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara dynamic verb sama static verb supaya kalian bisa lebih paham perbedaan mereka ini. I've been working here for 10 years. Working di sini itu adalah action verb atau dynamic verbs yang bisa dipakai di continuous tense. I've been knowing Vivi for a long time. Kenapa? Karena know itu tuh adalah static verbs. Di mana static verbs ini tuh nggak bisa dipakai di continuous tense. Jadi yang benar adalah I've known Vivi for a long time. Ternyata setelah dipelajari lebih dalam lagi, ada beberapa kata yang bisa jadi dynamic verbs maupun static verbs. Mari kita lihat beberapa kata ini. Be, have, look, taste, think, see. Nah, ini adalah contoh-contoh kata yang bisa menjadi dynamic verbs maupun menjadi static verbs. Tapi maknanya atau artinya tuh bakal berubah. Be,
Di dalam stative verbs berarti sesuatu yang memang begitu adanya. You are so annoying. Kalau di dynamic verbs, itu adalah sesuatu yang bersifat sementara atau temporer. Why are you being so annoying today? Are di dalam kalimat pertama ini merupakan stative verb sebab dia ini memperlihatkan sifat seseorang. Kamu sudah terlahir sebagai seseorang yang menyebalkan. Sedangkan pada kalimat kedua, secara tersirat mengungkap kalau kamu tuh memang menyebalkan hari ini, padahal biasanya nggak menyebalkan. Have. Kalau di stative verbs, menunjukkan kepemilikan. I have 3 kittens. Kalau di dynamic, merupakan pengalaman atau experience. I am having a good meal. Look. Kalau stative, menunjukkan bagaimana sesuatu itu muncul. Are you okay? You look so pale. Sedangkan kalau dynamic, itu berarti menggunakan matamu untuk melihat. What are you looking at? Taste. Kalau di stative verbs, itu tuh berarti rasa atau flavor. This snack tastes like a durian. Sedangkan kalau dynamic ini tuh berarti mencicipi. Chef David is tasting the pasta at Hyatt restaurant today. Think. Kalau stative berarti mengekspresikan pendapat. I think we need to take rest. Kalau dynamic lebih ke memikirkan sebuah rencana. I'm thinking of getting a new bike next week. Di kalimat nomor 1 ini memperlihatkan pendapat seseorang. Menurutku, kami butuh istirahat. Sedangkan di kalimat kedua, ini tuh menimbang-nimbang dan memikirkan sebuah rencana. Aku sedang berpikir untuk membeli sepeda baru minggu depan. See, kalau di stative itu tuh berarti paham atau understand. So, we can go to your house tonight. Oh, I see. Nah, kalau dynamic itu berarti menjalin hubungan atau to be in a relationship. Are you seeing anyone after the breakup? Perlu diingat, bentuk itu nggak selalu masuk ke continuous tense, karena bisa jadi itu adalah gerund. I never buy anything without knowing the price. I'm not good at remembering the step of cooking. Believing in yourself is necessary to succeed in life. Nah, di sini kita bisa lihat ada knowing, remembering, believing. Kalian tahu kan kalau kata-kata ini tuh termasuk stative verbs. Tapi kalimat-kalimat ini tuh betul, nggak salah kok. Bentuk inti kalimat-kalimat ini tuh adalah gerund. So, for the next lesson, we will talk about gerund. Well, that's it for today's lesson. Nah, kalau kalian mau nonton video pembelajaran bahasa Inggris aku lainnya, kalian bisa klik aja playlist aku di sini. And also, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.